밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayesa Dianta Marta Virga dengan NIM 2101460076 dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Saya mengambil tema pemberdayaan perempuan. Program pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Melalui pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun, masih banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan, baik di perkotaan terlebih di pedesaan. Secara kuantitas, jumlah penduduk perempuan Indonesia jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Sebagian besar berdiam di pedesaan, tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah. Sumber daya ini akan menjadi beban jika tidak dimaksimalkan peran dan fungsinya dalam segala lini pembangunan. Sebaliknya, akan menjadi suatu sumber daya yang besar manfaatnya jika mampu diarahkan menjadi insan yang berdaya guna tinggi melalui pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat APKM di semua bidang pembangunan. Intervensi pemerintah dalam mempercepat tersapainya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah dengan membentuk suatu kebijakan yang disebut Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Istilah PUG berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender mainstreaming. PUG diartikan sebagai sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, termasuk rumah tangga, masyarakat, dan negara. Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Selanjutnya, dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, di antaranya yaitu meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan, meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, menargetkan keterwakilan 30% perempuan dalam pemilu legislatif,
menerapkan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan angka melek huruf melalui program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap ibu dan anak, serta memberikan edukasi bagi para ibu hamil dan calon orang tua untuk menggunakan penolong persalinan yang memiliki kualifikasi dan menyusui bayi selama 2 tahun. Selanjutnya membahas presidensi G20 Indonesia 2022. Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi momentum yang baik untuk terus mengadvokasi berbagai pihak dan kalangan, terutama masyarakat, untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan, dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan lainnya. Isu kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan ini termasuk ke dalam salah satu topik pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Adapun 6 isu prioritas yang telah diidentifikasi memiliki dampak besar bagi kesenjangan gender dan pemberdayaan perempuan tersebut adalah ekonomi digital, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi, dan pendidikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA sebagai Kementerian Pengampu Pemberdayaan Perempuan menginisiasi penyusunan policy notes dengan tujuan untuk memberikan masukan pada 6 isu prioritas itu, dan akan dirancang dengan ringkas, padat, namun komprehensif agar kedepannya dapat menekan angka kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dan dapat membawa isu kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan bisa lebih optimal dalam sektor pembangunan. Dalam konteks regulasi dan kebijakan terkait kesetaraan gender, banyak regulasi yang baik pada tingkat internasional maupun nasional. Beberapa di antaranya termasuk Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW, Beijing Platform for Action, dan SDGs 2030. Di tingkat nasional, ada berbagai undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur tentang kesetaraan gender. Kemen PPPA dorong keterwakilan perempuan dalam politik melalui seminar nasional dengan tema Suksesi Suara Pemilih Pemula untuk Pemilu 2024. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA menggelar seminar penting yang bertujuan untuk
mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam pemilihan umum tahun 2024. Acara ini berlangsung dengan secara hibrid pada tanggal 20 September 2023 dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dalam politik dan pemilu di Indonesia, serta berbagai organisasi dan lembaga terkait. Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Pitaloka mengungkapkan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam legislatif merupakan hal yang sangat penting. Dan ada beberapa alasan utama mengapa hal ini dianggap sebagai krusial. Yang pertama, Undang-Undang Indonesia mengamanatkan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali bagi perempuan. Yang kedua, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) dengan salah satu tujuannya adalah kesetaraan gender. Prinsip SDGs No One Left Behind menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk perempuan dalam pelaksanaannya. Mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif dan legislatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Tahun Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengamanatkan keterwakilan perempuan sebanyak minimal 30%. Meskipun ada banyak regulasi yang mendukung keterwakilan perempuan dalam politik, masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Keterwakilan perempuan dalam parlemen, tenaga kerja profesional, dan kepemimpinan masih jauh dari ideal. Meskipun menjadi tren peningkatan kesetaraan gender, peningkatan ini belum mencapai tingkat yang memadai. Menyoroti data dari Badan Pusat Statistik BPS, Menteri PPPA juga mencatat bahwa angka kekerasan pada perempuan masih cukup tinggi dengan total mencapai 431.471 kasus pada tahun 2019. Dalam konteks pemilu 2024, perempuan dan anak-anak memiliki peran penting sebagai pemilih pemula. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dan anak dalam politik dianggap krusial. Meski keterwakilan perempuan di parlemen telah meningkat, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Data menunjukkan bahwa pada pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mencapai 20,5%, yang meningkat menjadi 21,39% karena pergantian anggota PAW pada tahun 2021. Selanjutnya, representasi perempuan dalam politik
dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri, perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang budaya patriarki, perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persoalan tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Dibuatnya kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat 2 menerapkan gender system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen nyatanya masih jauh dari kata memuaskan. Angka tersebut tidak sepenuhnya tercapai, bahkan malah menimbulkan pro dan kontra dalam partai. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh para perempuan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Femi Eka Kartika Putri mengatakan bahwa pentingnya keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia. Femi Eka Kartika Putri mengatakan saat ini partisipasi perempuan di Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik. Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30%, keterlibatan perempuan di parlemen, serta mengikis ketimpangan gender dalam politik. Tujuan dari rancangan Perpres Grand Design tersebut dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politiknya, peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender. Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Dwi Septiawati mengatakan bahwa rancangan Perpres Grand Design tersebut menjadi kabar baik bagi para perempuan yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik. Dengan adanya pembentukan dari rancangan Perpres Grand Design keterwakilan perempuan pada dunia politik Indonesia
dapat menjadi angin segar bagi seluruh perempuan yang ingin ikut berpartisipasi secara langsung mewakili aspirasi dari kaum perempuan. Dermawan Asdep KG Politik dan Hukum Kementerian Kepemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen-PPPA menjelaskan terdapat beberapa metode pelaksanaan dari Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan, yaitu berbasis pendidikan politik dan sosialisasi. Beliau memberikan statementnya, dalam pelaksanaan Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terdapat 2 metode, yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi, yaitu kementerian dan lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional, tatap muka maupun digital. Selanjutnya, Dr. Hidayat dari Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM mengatakan pendidikan politik sangat penting untuk masyarakat mengetahui politik secara umum. Hal itu dapat dilaksanakan sejak para remaja sudah memasuki usia 17 tahun atau setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi. Beliau bilang pendidikan politik dapat dilaksanakan mulai dari seseorang sudah memasuki usia untuk dapat mengikuti pemilu, yaitu berumur 17 tahun, yang mana setingkat dengan pendidikan di perguruan tinggi, sehingga saat pemilu nanti dadakan mereka dapat berpartisipasi secara aktif seperti menjadi calon legislatif maupun menjadi pemilih yang cermat. Menanggapi keterwakilan perempuan yang diatur untuk lembaga legislatif, Asdep PHPPP menjelaskan bahwa Kementerian PPPA sebagai lead sektor saat ini sedang menyelesaikan penyusunan RUU kesetaraan gender yang juga akan mengatur keterwakilan perempuan tidak hanya di lembaga legislatif, tetapi juga di eksekutif dan yudikatif. Diharapkan RUU dapat segera diselesaikan untuk memberikan akses perempuan untuk berpartisipasi secara dalam pembangunan. Perempuan di Indonesia tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Perempuan yang dulunya tidak hanya diperkenankan sekolah, hanya diperbolehkan membersihkan rumah, memasak, menjahit, dan mengurus anak, kini dapat mencicipin akses pendidikan. Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukanlah sekedar menjadi pelengkap isi rumah tangga, namun harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsanya. Berbicara tentang politik tidak hanya dilakukan oleh kalangan politisi, pemerintah, atau para birokrat saja, namun semua lapisan masyarakat bisa membicarakan tentang politik. Di setiap tongkrongan kopi, kita bisa mendengar para warga
sedang memperbincangkan politik, memperdebatkan paslon mana yang terbaik, atau mengkritiki kebijakan pemerintah. Representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri, perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dalam latar belakang budaya patriarki, perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persoalan tersebut. Selanjutnya, padahal negara Indonesia adalah negara demokrasi dan Pancasila. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kebebasan sendiri. Kebebasan mengekspresikan dirinya melakukan tindakan sosial dengan tetap terikat pada hukum yang berlaku, memilih maupun mencalonkan untuk dipilih dalam masyarakat, itu semua bagian dari demokrasi. Begitu juga dalam sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwasannya Indonesia tidak dibenarkan adanya pengkulturan dalam masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi, pengkotakan, atau pengkelasan dalam masyarakat, apalagi berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Semuanya dianggap sebagai entitas yang sama dan sejatinya diperlakukan adil. Keadilan dalam ruang publik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dengan lahirnya para Kartini baru seperti Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia menjadi bukti bahwa perempuan tidak kalah kuat dibanding dengan kaum laki-laki. Ibu Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan atau Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Mereka adalah sebagian dari banyaknya perempuan hebat yang memiliki peranan penting dalam negara ini. Jadikan pemilu 2024 momentum untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik. Ajang pemilihan umum 2024 momentum untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik demi mewujudkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Merdijat, memberikan tanggapannya, yaitu salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs memperkuat pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan. Pemilu 2024 adalah salah satu momentum untuk mewujudkan tujuan itu. Laporan Global Gender Gap Report 2023, Indeks Kesenjangan Gender Global GGGI Indonesia sebesar 0,697 poin pada tahun 2023. Skor indeks tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Global Gender Gap Report memberikan skor antara 0 dan 1, di mana 1 menunjukkan kesetaraan gender dan 0 menunjukkan ketimpangan gender. Dimensi pemberdayaan perempuan di bidang politik memiliki skor yang paling rendah dari penilaian GGGI tersebut. Berdasarkan catatan tersebut, Lestari berpendapat momentum pemilu 2024
untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan di sektor politik harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para perempuan di Indonesia. Apalagi keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Menurut Reri yang merupakan legislator dari Dapil 2 Jawa Tengah itu, ruang partisipasi dan representasi politik perempuan perlu terus ditingkatkan dan diwujudkan secara sama-sama. Keterwakilan perempuan yang signifikan pada sistem demokrasi akan menentukan produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara. Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem berharap para perempuan Indonesia mempersiapkan diri untuk sebaik-baiknya mengikuti kontestasi pemilu 2024. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan tentang pemberdayaan perempuan. Semoga cukup untuk apa yang dibahas. Cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah mendengar yang sudah dibicarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.